Huruf jar. Pengertian huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harakat kasrah. Kaidah huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Huruf jar itu tidak bersambung pada fiil, kata kerja yang terikat waktu. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Contoh penggunaan huruf jar min adalah an-nasu itu isim, karena didahului oleh huruf jar min, maka isim menjadi majrur, yaitu minan nasi, yang artinya dari manusia. Contohnya, yarji'u Ahmadu minal madrasati, Ahmad kembali dari sekolah. Contoh penggunaan ila adalah as-suqu itu isim, karena didahului oleh huruf jar ila, maka isim menjadi majrur, yaitu ila suqi yang artinya ke pasar. Contohnya, zahaba Ahmadu ilal madrasati. Contoh penggunaan huruf jar an adalah an-nabiyyu itu isim, karena didahului oleh huruf jar an, maka isim menjadi majrur, yaitu anin nabiyyi yang artinya dari nabi. Contohnya, baiti ba'idun anil madrasati, rumahku jauh dari sekolah. Contoh penggunaan huruf jar ala adalah al-maktubu itu isim, karena didahului oleh huruf jar ala, maka isim menjadi majrur, yaitu alal maktubi yang artinya di atas meja. Contohnya, al-qalamu alal maktubi, pulpen di atas meja. Contoh penggunaan huruf jar fi adalah al-masjidu itu isim, karena didahului oleh huruf jar fi, maka isim menjadi majrur, yaitu fil masjidi yang artinya di dalam masjid. Contohnya, yusalli Ahmadu fil masjidi, Ahmad sholat di masjid. Contoh penggunaan huruf jar rukba adalah rojulun alimun itu isim, karena didahului oleh huruf jar rukba, maka isim menjadi majrur, yaitu rukba rojulin alimin, yang artinya banyak pemuda alim. Contohnya, rukba talibin nasyitin najihun fil imtihani, banyak siswa yang rajin itu sukses dalam ujian. Contoh penggunaan huruf jar ba adalah al-qalamu itu isim, karena didahului oleh huruf jar ba, maka isim menjadi majrur, yaitu bil qalami, yang artinya dengan pena. Contohnya, kata betul risalata bil qalami, saya menulis surat dengan pulpen. Contoh penggunaan huruf jar ka adalah al-qamaru itu isim, karena didahului oleh huruf jar ka, maka isim menjadi majrur, yaitu kal qamari yang artinya seperti bulan. Contohnya, antikal wardati, kamu bagaikan mawar. Contoh penggunaan huruf jar la adalah al-ustadu itu isim, karena didahului oleh huruf jar la, maka isim menjadi majrur, yaitu lil ustadi yang artinya milik ustad. Contohnya, hadzal kitabu li Ahmada, buku ini milik Ahmad. Pengertian zorof. Zorof adalah isim yang menjelaskan tentang suatu perbuatan kapan atau di mana terjadinya. Zorof terbagi menjadi dua, yaitu zorof makan dan zorof zaman. Pengertian zorof zaman. Zorof zaman yaitu isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan, mansyub dan menyimpan artinya fi atau di. Contoh, sumtul yauma, yang artinya saya telah puasa salam hari ini. Lafaz al-yauma dibaca nasab karena menjadi dzaraf atau maf'ul bih serta menyimpan makna fi, yaitu dzarfiyah. Lafaz dzaraf zaman. Yang pertama adalah al-yaum, yaitu maknanya mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, mulai pagi sampai siang hari, bisa juga disebut seperti itu. Yang kedua yaitu al-lailah, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, malam hari. Atau bisa juga
diartikan sebagai mulai dari pagi sampai ke malam hari. Yang ketiga yaitu saharo, maknanya akhirnya malam sebelum mendekati fajar. Yang keempat goda, artinya besok. Yang kelima atau yang terakhir adalah masa, yang berarti sore. Pengertian dzaraf zaman. Dzaraf zaman yaitu isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan, mansyub dan menyimpan artinya fi atau di. Contoh, sumtul yauma, yang artinya saya telah puasa salam hari ini. Lafaz al-yauma dibaca nasab karena menjadi dzaraf atau maf'ul bih serta menyimpan makna fi yaitu dzarfiyah. Nah, di sini menjelaskan tentang pembahagian jorok makan, yang mana jorok makan ini pun juga terbahagi kepada dua, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ibnu Aqil. Pembagian yang pertama ialah isim makan mubham, yang definisinya yaitu madalla ala makanin ghairu muayyan, artinya isim yang menunjukkan arti tempat yang tidak jelas batasannya, seperti contoh pokok. Dan di dalam pembahasan isim makan mubham ini tercakup asmaul jihad, yaitu isim-isim yang menunjukkan arah, seperti contoh pokok, yamin, amama, dan seterusnya. Yang kedua, asmaul maqadir, yaitu isim-isim yang menunjukkan makna ukuran, seperti contoh parsah, 1 parsah, mailun, 1 mil, barit, kosbah, artinya sebatang bambu. Dan pembahagian jorok makan yang kedua yaitu isim makannya berbentuk mustaq yang diambil dari bentuk amilnya, seperti contoh jalastu majlisa zaidin. Nah, di dalam contoh itu majlisa menjadi jorok makan atau biasa disebut dengan maf'ul fih, yang mana ia berbentuk isim mustaq yang amilnya ialah jalastu. Pembagian dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yang pertama adalah dzaraf mutasharif, yaitu suatu kalimat yang bisa diposisikan sebagai dzaraf, juga bisa dipakai bentuk yang lain, semisal fa'il, mubtada, khobar, dan lain-lain. Seperti as-sunnatu isna asyara syahron. Yang kedua adalah dzaraf ghairu mutasharif. Ada kalanya hanya bisa diposisikan sebagai dzaraf saja dan selalu nasab. Seperti baina wa bainama wa idza wa ayyana wa anna wa dza sabahin wa dza talailatin. Bisa dipakai dzaraf, akan tetapi terkadang juga dibantu dengan huruf jar, seperti qabla wa ba'da wa fawqa wa tahta walada waladun wa inda wa mata wa aina wa huna wa thamma wa haitsu wal ana.